Bismillah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد. Ikhwati wa akhwati fiddin, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kedua di pekan kedua ini, di hari Sabtu malam Ahad, melanjutkan kajian kita yang membahas tentang fikih dari kitab Umdatul Ahkam. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah langsung membahas hadis yang pertama dan yang kedua. Karena pertemuan kita sebulan sekali, maka tidak akan panjang lebar. Saya akan mensyarah hadis yang berkaitan dengan masalah hukum di sini atau berkaitan dengan masalah fikih. Yang penting intinya yang berkaitan dengan masalah hukum fikih dalam praktek-praktek ibadah kita ini bisa kita ketahui, bisa kita ambil faedahnya dan amalkan. Karena memang yang dituntut dari mempelajari fikih adalah mengamalkan atau mempraktekkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah fikih. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga. Di sini disebutkan an Abdullah bin Amr bin al-As wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sini ada 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini. Abdullah bin Amr bin al-Asi, kemudian Abu Hurairah, kemudian Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Karena itu sebagian ulama ada yang menjadikan hadis ini jadi 3 hadis karena melihat periwayat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 3 orang. Dan sebagian ulama ya mencantumkan hadis ini ya sebagai hadis yang satu saja, karena matannya ya, redaksi daripada hadis yang diriwayatkan dari 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu. Qalu mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Wail, celakalah
lil aqab tumit-tumit minan nar, dari neraka. Hadis ini jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan hadis Aisyahnya ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi riwayat dua orang sahabat, Abdullah bin Amr bin Al-Asi dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Adapun yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim tanpa Imam Al-Bukhari. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wail. Kata wail ini jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala bermakna al-adzab, siksaan. Dan ada yang mengatakan wail itu adalah gunung di neraka. Dan ada juga yang mengatakan wail adalah lembah di neraka. Namun perkataan-perkataan tersebut tidak diriwayatkan secara marfu, atau tidak ada yang sahih diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling kuat dari makna wail adalah kalimat ancaman, seperti yang tadi saya terjemahkan, celakalah. Dan asal kata wail itu adalah asyar wal halak wad dimar, yaitu keburukan, kehancuran, dan kebinasaan. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wail lil aqabi. Ini ancaman bahwasanya tumit-tumit itu akan tersentuh api neraka. Wailul lil aqabi minan nar. Dan yang dimaksud dengan aqab itu jamak daripada aqib. Aqib itu muakhiratun lil qadam, muakhirah lil qadam. Ujung kaki ya, atau belakang, bagian belakang kaki itu muakhirah, itu aqab atau jamak daripada aqib, yang artinya adalah bagian belakang kaki, atau yang biasa kita kenal dengan nama tumit. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ancaman terhadap tumit dari neraka. Mengapa demikian? Karena sebab urud al-hadis ini, sebab diriwayatkannya atau dikeluarkannya atau datangnya hadis ini, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat suatu kaum atau beberapa orang yang terburu-buru di dalam wudunya, sehingga ketika membasuh kaki tidak terbasuh semuanya. Nampak dari mereka
bagian kaki yang tidak terkena air. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Azab neraka bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudhu. Maka jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peringatan bagi kita agar sempurna di dalam berwudu, dan ini dikenal dengan isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Dan isbagul wudu itu ada dua macam. Ada yang hukumnya wajib, yaitu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban di dalam berwudu. Itu yang wajib, harus disempurnakan. Kemudian isbag yang hukumnya mustahab, yang hukumnya sunnah, dan ini berkaitan dengan hal-hal yang sunnah di dalam berwudu. Tentunya banyak perselisihan, banyak pembicaraan para ulama di dalam masalah ini. Ya, intinya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk menyempurnakan wudu, meskipun hal itu hukumnya sunnah. Agar apa? Agar kita terhindar dari ancaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu faidah yang bisa kita ambil, bahwasanya hadis ini menunjukkan wajibnya untuk membasuh anggota wudu secara menyeluruh tanpa ada yang tertinggal. Karena memang ancaman ini terkait dengan masalah isbagul wudu yang wajib, menyempurnakan wudu yang wajib. Dan at-taqsir fil wudu fi al-isbaghil wajib, melalaikan di dalam berwudu atau mengurang-urangi atau tidak sempurna di dalam berwudu, dalam isbagh yang wajib, dalam menyempurnakan wudu yang wajib, ini dosa besar. Kenapa? Karena ancamannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, yaitu wail lil aqabi minan nar. Dan suatu perbuatan yang diancam neraka itu termasuk dari dosa-dosa besar. Kemudian faedah yang selanjutnya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya mencuci kedua kaki di dalam berwudu itu hukumnya wajib. Karena memang di dalam ayat idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apabila kalian hendak salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai sikut. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuhlah, cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Di situ ada perintah untuk membasuh atau mencuci kaki sampai mata kaki. Dan perintah di dalam ayat ini yang berkaitan dengan anggota-anggota wudu yang 4, yaitu wajah, kemudian tangan sampai sikut, kemudian kepala diusap, kemudian kaki, ya, ini yang
cuci juga seperti wajah dan tangan, itu hukumnya wajib yang di dalam ayat. Ya, ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Maka mencuci kaki secara sempurna sampai mata kaki itu hukumnya wajib. Dan ini dilakukan apabila kaki itu maksyufah, ya, kakinya itu terbuka, tidak memakai tidak memakai penutup kaki, ya, seperti kaos kaki, kemudian sepatu, ya. Kalau misalnya ya kakinya memakai kaos kaki atau sepatu, maka ini nanti masuk dalam pembahasan al-mashu alal khuffain yang bisa menggantikan membasuh kedua kaki, ya. Jadi kalau ya kakinya terbuka tanpa memakai penutup kaki, maka wajib dicuci, tidak cukup diusap, tidak cukup diusap. Kecuali kalau memakai kaos kaki ataupun sepatu yang menutupi mata kaki, ini baru boleh diusap. Ini baru boleh diusap. Kewajiban ini selain dari ayat tadi, ya, yang memerintahkan untuk membasuh atau mencuci kaki, ya, ini juga ditunjukkan oleh dalil-dalil yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau hadis-hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memsifatkan wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana semua yang meriwayatkan wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, itu meriwayatkan, semuanya sepakat meriwayatkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencuci kedua kakinya kalau tidak terbungkus atau tidak tertutup, ya, atau terbuka. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah selanjutnya dari hadis ini yang juga disampaikan oleh para ulama, termasuk di dalam hal ini anggota-anggota wudhu yang lainnya. Jadi tidak terbatas hanya kaki saja, ya. Karena ancaman di sini secara khusus berkaitan dengan masalah kaki, tapi tidak membatasi bahwasanya yang diancam ini hanyalah kaki saja. Apabila ada sebagiannya yang wajib dicuci kemudian tidak tercuci, tidak terbasuh, ya, kemudian diancam dengan ancaman neraka, bukan sebatas kaki saja, tapi ini juga mencakup anggota-anggota wudhu yang lainnya seperti wajah. Maka kita harus tahu batasan-batasan anggota-anggota wudhu yang wajib dicuci, ya. Seperti wajah misalnya, mana batasan wajah? Nah, ini yang perlu kita pahami. Mana batasan wajah sehingga kita wajib mencuci, ya, wajah kita, atau sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita di dalam mencuci wajah. Begitu juga tangan, sampai mana batasannya yang wajib untuk kita cuci. Nah, mungkin sedikit faedah, kalau wajah itu dimulai dari tempat, ya, awal tumbuhnya rambut. Nah, ini awal tumbuhnya rambut. Nah, ini di sini nih. Nah, ini batasan wajah nih. Batasan wajah. Ya. Sampai mana? Nah, ini nih, sampai dagu sini nih. Sampai dagu sini nih. Ini wajah ini. Ini wajah. Oleh karena itu ini untuk ibu-ibu, ya, yang pakai jilbab atau akhwat perempuan, ya. Bagian ulama atau para ulama mewajibkan memakai jilbab itu, ya, memakai jilbab, ya. Memakai jilbab itu untuk wajah itu dagunya tertutup. Ini tertutup, bukan di sini nih. Karena ini bukan bagian wajah ini. Ini bukan bagian wajah. Ya, karena yang boleh dibuka menurut sebagian ulama yang tidak mewajibkan cadar, ya, hanya mensunnahkan cadar, ya, itu hanya wajah saja.
Dan yang namanya wajah yaitu tadi yang digunakan tatap-tatapan atau berpandangan, ya, bermuajahah, saling bertatap muka, sebatas itu. Dan ini tidak masuk bagian daripada wajah, maka ini bagian yang harus ditutup. Nah, ini harus bagian yang harus ditutup ya bagi wanita ketika dia memakai jilbab. Ya, dagunya nggak boleh terbuka. Ya, karena apa? Karena yang boleh dibuka, ya, dan cadar hukumnya sunnah saja, tidak sampai wajib menurut sebagian para ulama, itu hanya muka saja. Sedangkan bagian bawah dagu itu bukan wajah, maka wajib ditutup. Nah, begitu juga ya ketika membasuh wajah ketika berwudu. Nah, ini pangkal rambut di sini sampai ya dagu sini, kemudian itu panjangnya, kemudian lebarnya. Lebarnya ini dari ini apa namanya nih? Yang nonjol-nonjol di kuping ini. Nah, ini dari batasan sini ya sampai ke sini, ke kiri, ke kanan. Nah, itu batasan daripada wajah. Maka itu semua harus dibasuh. Semua itu harus basuh. Maka untuk bisa memenuhi kewajiban membasuh muka, maka kita harus lebihkan basuhan kita. Lebihkan basuhan kita ketika membasuh, mencuci wajah, harus lebihkan. Mala yatimu bihi wajibun, bahwa wajib. Ketika kita tidak tahu nih, ya, apakah kita sudah benar-benar membasuh wajah kita secara sempurna, ya, kita nggak tahu ya pasnya seperti apa, ya, dan secara meyakinkan, ya, kalau kita lebihkan basuhan ya wajah kita melebihi batasan ini, ya, pangkal tumbuhnya rambut, ya, itu bisa meyakinkan bahwasanya kita sudah wajib membasuh wajah secara keseluruhan, maka itu juga jadi wajib. Maka para ulama mengatakan ya lebihkan basuhan wajah tersebut, ya, basuhan wajah sampai ya melebihi pangkal tumbuhnya rambut, ya. Tumbuhnya rambut juga begitu di sini. Supaya apa? Supaya meyakinkan bagi kita ya benar-benar telah memenuhi kewajiban membasuh wajah. Ya, itu wajah, ya. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan tangan. Ya, berkaitan dengan tangan. Tangan itu ilal mirfaqain, ilal marafiq, sampai sikut. Nah, sikut ini sikut. Ya. Terjadi khilaf para ulama, terjadi perbedaan pendapat para ulama apakah sikut ini termasuk bagian yang dicuci, ya, ketika kita membasuh, mencuci tangan, ya, sampai sikut, atau ya itu tidak termasuk, ya, kaitan dengan sikut. Dan yang rajih, yang kuat dari pendapat para ulama bahwasanya sikut itu termasuk bagian yang wajib dicuci, ya. Jadi jangan sampai sini doang nih, ya, jangan sampai di bawah sikut, tapi sampai melebihkan di atas sikut tadi, ya. Karena kalau kita pas-pasan ini kita nggak tahu nih apakah kita sudah benar-benar memenuhi kewajiban kita membasuh tangan sampai sikut atau tidak. Maka untuk lebih meyakinkan kita, ya, kita lebihkan, ya, sampai melebihi sikut. Nanti akan pembahasan apakah boleh sampai ini apa, lengan, ya, sampai ya pertengahan lengan atau bahkan sampai sini, karena ada juga yang melakukan hal tersebut. Tapi yang wajib yaitu melebihi basuhan dari batas sikut. Nah, itu ikhwah fiddin azani wa azakumullah wa akhwati fillah. Jadi pembahasan ini bukan hanya sebatas ya ancaman terhadap ya kaki yang tidak sempurna dicuci ya ketika berwudu, tapi ya bisa juga melebar atau masuk ke dalam makna ini anggota-anggota wudu yang lainnya seperti wajah dan tangan, ya, ketika berwudu namun tidak dibasuh, tidak dicuci secara sempurna. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian para ulama, ini yang bagi pakai cincin dan jam, ya. Pakai cincin dan jam. Ya. Sebagian para ulama menjadikan
hadis ini ya sebagai dalil ya untuk mencabut cincin ya ketika berwudu ya, mencabut cincin ketika berwudu. Sebagian para ulama, kenapa? Karena khawatir ya air wudu itu tidak sampai ya ke bagian bawah cincin ya, apalagi yang matanya gede gini ya. Cincin apa ya? Yang matanya gede-gede. Ya kalau dipakai itu ya, kalau dipakai begitu kemudian berwudu itu kan itu terdapat ukuran ya yang cukup ya lumayan ya, tidak terbasuh wudu ya. Tapi kalau misalnya ya cincin yang cuma ya tidak ada matanya gitu, kemudian ketika kita goyang-goyang saja ya, kita puter-puter saja ya, itu kita bisa yakin bahwasanya air itu bisa sampai ke bagian bawah cincin, maka ini tidak mengapa ya, tidak sampai dicopot. Tapi kalau cincin yang ada matanya ya, yang besar-besar, maka supaya lebih meyakinkan ya agar bagian tangan itu juga terbasuh semuanya, itu dicopot ya. Ini sebagian para ulama menerangkan demikian. Kita cukupkan pembahasan hadis ini, kemudian kita masuk ke hadis yang selanjutnya. Hadis yang keempat menurut sebagian para ulama ya, yang menjadikan hadis sebelumnya itu hanya sebagai satu hadis saja. Hadis yang keempat itu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantathir wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fil ina'i thalatha wa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Kita terjemahkan dulu ya lafaz ini atau redaksi ini. Idza tawaddaa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, maka hendaknya dia menjadikan di hidungnya air. Tsumma liyantasir, kemudian dia berintisar, yaitu mengeluarkan air yang tadi dia masukkan ke dalam hidung. Tsumma liyantasir, kemudian dia keluarkan. Ini namanya intisar atau istinsar. Kalau sebelumnya istinsyaq, nanti kita insyaallah akan jelaskan. Kemudian kata Nabi, wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang beristijmar, istijmar ini bersuci dengan batu ya, tidak dengan air tapi dengan batu ya, baik untuk membersihkan ya air kencing ya setelah kencing, atau membersihkan ya tinja ya setelah buang air besar ya. Ini namanya istijmar, bersuci dengan batu. Falyutir, hendaknya dia mengganjilkannya ya. Jadi memakai batu dengan jumlah ganjil ya, paling sedikit 3 ya, boleh lebih ya, 5, 7 ya, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan falyutir, hendaknya dia mengganjilkannya. Dan itu ya dilihat ya
sejauh mana ya najis itu sudah disucikan atau dibersihkan dengan batu tersebut. Wa idza stayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fil ina salasan. Dan apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia mencuci tangannya sebelum dia memasukkannya di bejana, di wadah air 3 kali. Wa idza istaiqadha ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, min naumihi, falyaghsil, maka hendaknya dia mencuci tangannya, qabla an yudkhilaha, sebelum dia memasukkan ya, memasukkannya fil ina, memasukkan tangannya di wadah air salasan 3 kali. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh, karena salah seorang di antara kalian tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Gentayangan, gerayangan nggak tahu dia, garuk-garuk depan belakang dan lain sebagainya dia nggak paham. Wa fi lafdhin lil Muslim, dan dalam redaksi Imam Muslim, falyastanshiq bimin kharaihi minal ma, hendaknya dia beristinsyak dengan kedua lubang hidungnya minal ma ya, dengan menggunakan air. Jadi memasukkan air ke dalam 2 lubang hidung, itu namanya istinsyak, atau yang disebutkan dalam hadis sebelumnya yaitu falyaj'al fi anfihi ma'an, hendaknya dia meletakkan, memasukkan di dalam hidungnya air. Dan dalam riwayat Muslim ini disebutkan istinsyak. Nanti kita akan jelaskan. Wa fi lafdhin, dan dalam redaksi yang lainnya, man tawaddaa falyastanshiq. Wa fi lafdhin, dan dalam riwayat dan dalam satu redaksi, man tawaddaa falyastanshiq. Barang siapa yang berwudu maka hendaknya dia beristinsyak. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini disebutkan beberapa ya hukum ya, yang berkaitan dengan berwudu, bertaharah ya, dan lainnya. Yang pertama, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan masalah istinsyak. Istinsyak di dalam berwudu. Apa itu istinsyak? Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan air ke dalam hidung. Itu istinsyak. Lalu bagaimana hukum istinsyak? Hukum istinsyak itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Hukum istinsyak, memasukkan air ke hidung, itu hukumnya wajib. Bagian ulama. Kenapa? Karena di sini ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, falyaj'al fi anfihi ma'an. Hendaknya dia menjadikan di dalam hidungnya air. Dan dalam redaksinya Imam Muslim, falyastanshiq bimin kharaihi ya,
minal ma, ya, dia melakukan istinsyak dengan air. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung. Itu hukumnya wajib karena ada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan riwayat yang lainnya, ya, itu juga dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tawaddo'a falyastansyiq. Barang siapa yang berwudu hendaknya dia beristinsyak. Hendaknya berwudu ketika barang siapa yang berwudu hendaknya dia beristinsyak. Namun jumhur para ulama, kebanyakan para ulama memandang bahwasanya istinsyak itu nggak wajib. Istinsyak itu mustahab aja, sunnah saja. Kenapa demikian? Karena ayat wudu tidak menyebutkan hal tersebut. Ayat wudu, ya, dalam surat Al-Maidah ayat 5 sebutkan tentang berwudu. Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya. Di situ yang disebutkan hanyalah mencuci wajah. Afwan, ayat 6, bukan ayat 5-nya. Ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila salah. Ini dalam ayat ini surat Al-Maidah ayat 6 itu tidak disebutkan perintah mencuci hidung. Tapi yang diperintahkan adalah mencuci atau membasuh wajah. Kayak yang wajib itu ya hanya 4 tadi yang wajib menurut, ya, sebagian ulama, ya, yang wajib itu 4, yaitu apa? Mencuci, membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai sikut, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Itu aja yang wajib, ya. Selebihnya enggak wajib. Kenapa? Karena itu yang disebutkan di dalam ayat. Namun sebagian para ulama yang lainnya mengatakan, ya, istinsyak itu wajib karena di sini ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu merupakan perintah, ya, untuk membasuh wajah, untuk mencuci wajah, karena hidung bagian daripada wajah. Ya, ini menurut sebagian para ulama, ya, bahwasanya ya memang tidak disebutkan di dalam ayat secara spesifik, ya, istinsyak ini, tapi itu masuk ke dalam perintah membasuh wajah karena hidung bagian daripada wajah. Maka jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lebih hati-hati tentu kita tidak meninggalkan istinsyak, ya, mencuci atau memasukkan air ke dalam hidung. Yang dipersisikan hukumnya oleh para ulama, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan mustahab. Jadi apapun kondisinya, kalau bisa kita tetap melakukan hal tersebut. Kalau wajib kita menggugurkan kewajiban, kalaupun sunnah maka kita akan mendapatkan pahala. Hanya saja yang perlu dibedakan, ikhwati wa akhwati fiddin, azani wa azakumullah, ada yang namanya istinsyak, ada yang namanya mubalaghah fil istinsyak. Ada yang namanya istinsyak, ada yang namanya mubalaghah fil istinsyak. Istinsyak itu sekedar memasukkan air ke hidung, itu istinsyak. Kalau mubalaghah fil istinsyak, berlebih-lebihan di dalam istinsyak, itu memasukkan air, menghirup air itu sampai ke pangkal hidung, itu mubalaghah. Ini menghirupnya bukan cuma sekedar masuk air ke dalam hidung, tapi benar-benar menghirup sampai ke pangkal hidung. Dan ini menurut kedokteran, ya, menurut medis ini banyak manfaatnya. Nabi SAW juga mengatakan, ya, wa idza tawadda'ta wa balik fil istinsyak. Kata Nabi SAW, wa balik fil istinsyak. Berlebih-lebihanlah di dalam istinsyak, illa antakuna sa'iman, kecuali engkau dalam kondisi puasa, karena dikhawatirkan, ya, air, ya, bablas,
ya, dari pangkal hidung masuk ke dalam tenggorokan karena nyambung, ya, karena nyambung rongga tersebut. Maka dalam kondisi berpuasa dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak dibolehkan berlebih-lebihan di dalam istinsyak. Mubalaghah fil istinsyak ini hukumnya mustahab sunnah. Mubalaghah di dalam istinsyak, berlebih-lebihan di dalam istinsyak itu hukumnya sunnah, ya, mustahab. Yang diperselisihkan para ulama wajib atau sunnahnya ini istinsyaknya. Jadi ada dua, ya. Ada istinsyak memasukkan air ke hidung, ya, ada mubalaghah fil istinsyak. Ya, istinsyak, ya, menurut, ya, sebagian ulama hukumnya wajib dan mubalaghah fil istinsyak itu hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsummal yantasir. Kemudian hendaknya dia berintisar atau istinfar. Nah, ini intisar ini atau istinfar di sini itu mengeluarkan air yang tadi dimasukkan ke dalam hidung, ya. Jadi setelah dimasukkan, ya, ke dalam hidung, ya, kemudian dikeluarkan lagi. Nanti akan lebih detail lagi, ya, prakteknya, caranya, yaitu ketika menjelaskan sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang akan datang. Jadi setelah istinsyak dimasukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan, ini yang disebut dengan istinthar. Yang di sini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tsummal yantasir. Kemudian hendaknya dia melakukan intisar, mengeluarkan airnya dari dalam hidung. Kemudian wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang beristijmar, maka hendaknya dia mengganjilkan. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, at-taharatu minan najasah, bersuci dari najis, ini disebut dengan istilah istinja, ya, bersuci dari najis setelah buang air kecil, setelah buang air besar, ini dikenal dengan apa? Istilah istinja, ya, setelah dikenal dengan istilah istinja. Nah, istinja ini, ya, terbagi menjadi dua macam. Istinja, ya, bersuci dari najis setelah buang air kecil atau buang air besar, itu ada dua macam. Ada yang menggunakan air, dia menggunakan air, nah, secara khusus ini disebut juga dengan istinja, ya. Secara khusus juga disebut dengan istinja. Jadi istinja ini bisa dimaknai secara umum, yaitu bersuci dari najis setelah buang air kecil atau buang air besar, dan secara khusus, ya, bisa dimaknai juga bersuci dengan air, ya, setelah buang air besar atau buang air kecil. Kemudian yang kedua dengan menggunakan batu. Ini yang disebut dengan istijmar, ya. Karena istijmar itu diambil, ya, dari kata jimar, ya, jimar itu adalah hijarah, batu. Jadi bersuci, ya, dari najisnya air kencing setelah kencing atau najisnya tinja setelah buang air besar dengan menggunakan batu. Itu istijmar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, ya, memerintahkan, ya, untuk, ya, menggunakan batu dengan bilangan ganjil. Dalam hadis yang lainnya itu minimal 3, ya, minimal 3 buah batu, dan, ya, di sini disebutkan diperintahkan, ya, dengan bilangan yang ganjil.
ya. 3 tadi ini kalau sudah mencukupi ya, dan kalau belum mencukupi ya, dirasa belum hilang najisnya, maka boleh lebih daripada itu. Dan ya, sebagaimana perintah dalam hadis ini ya, hendaknya ya bilangannya ganjil ya, 5, 7 dan seterusnya ya, tergantung ya sejauh mana najis itu sudah bersih atau belum. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu istijmar ya, bersuci dengan batu. Dan para ulama menjelaskan yang paling afdol di dalam bersuci setelah buang air besar atau buang air kecil itu ya, mengumpulkan ya 2 hal ya, mengumpulkan 2 media tadi, air dan batu ya. Jadi dia istijmar terlebih dahulu, dia gunakan batu terlebih dahulu, baru menggunakan air ya, baru menggunakan air. Itu yang paling afdal, yang paling utama ya, adalah mengumpulkan 2 media tadi untuk bersuci, air dan batu. Kemudian tingkatan selanjutnya menggunakan air ya, bersuci dengan menggunakan air. Baru tingkatan yang selanjutnya itu menggunakan batu, menggunakan batu. Dan tadi sudah dijelaskan minimal 3 dan selebihnya disyariatkan untuk bilangan yang ganjil. Jemaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, boleh nggak dengan selain batu? Ya, boleh nggak dengan selain batu? Para ulama mengatakan ya, atau yang mewakili batu, artinya boleh dengan selain batu, dengan syarat ya, dengan syarat bukan tulang, bukan kotoran kering, bukan makanan ya, bukan makanan, kemudian bukan sesuatu yang berharga ya, bukan sesuatu yang berharga. Dan yang selanjutnya yang bisa menyerap air ya, yang bisa menyerap air. Batu tapi keramik ujungnya, depannya yang licinnya, nah, ini kurang bisa menyerap ya, kurang bisa menyerap kotoran tadi, apalagi berupa ya air kencing. Maka ya yang seperti batu ya, yang bisa menyerap ya, menyerap kotoran ya, berupa air kencing ataupun ya tinja ya. Jadi boleh menggunakan selain ya batu, tapi tadi bukan makanan ya, bukan tulang, bukan kotoran kering ya, bukan kotoran kering, kemudian bukan sesuatu yang berharga ya. Mau istijmar nggak ada batu, ada duit 50.000, wah istijmar pakai 50.000 aja. Ini syai' nafis ya, sesuatu yang berharga, nggak boleh ya menggunakan ya, itu. Kemudian ya bukan juga sesuatu yang licin seperti kaca atau keramik ya, bagian licinnya nah, itu jangan. Ya tisu boleh ya, yang penting tadi bukan daun yang depannya licin gitu, yang tidak bisa menyerap ya. Hah? Nah, kemudian di sini selanjutnya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza stayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fil ina'i thalathan. Barang siapa yang atau apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia mencuci tangannya sebelum dia memasukkan masukkan tangannya ke dalam wadah 3 kali ya, dalam wadah ketiga kali. Jadi dari hadis ini ya, pertama kita bisa ambil faidah bahwasanya kita berwudu dengan mencelupkan tangan ke dalam wadah air itu boleh ya. Kita berwudu dengan menyelupkan tangan kita ke wadah air itu
boleh. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya kapan? Ya, ketika bangun dari tidur. Ya, tidak boleh langsung menyelupkan ya, kedua atau tangan kita ke dalam bejana. Ya, kemudian kita berwudu langsung. Ya, setelah itu. Ini yang dilarang ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Alasannya apa? Alasannya fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu. Ya, alasan dilarangnya ya menyelupkan tangan ke wadah air ya setelah bangun dari tidur, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana dia tangannya bermalam. Ya, bisa jadi menyentuh, meraba-raba, gerayangan, ya, gentayangan ke tempat-tempat yang madinatun najasah, yang di situ ya diperkirakan dengan kuat ya ada najisnya atau kotornya, tempat-tempat kotor ya. Ya, maka di sini ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjadikan hal tersebut ya sebagai alasan ya untuk melarang ya, mencelupkan tangan ya setelah bangun dari tidur. Dan larangan tersebut ya yaitu mencelupkan tangan ya ke dalam wadah air setelah bangun dari tidur. Ini ya sebabnya ya adalah alasannya ya agar air itu tidak menjadi kotor ya. Itu makna yang bisa diambil daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu. Karena kalau dia tangannya itu menyentuh bagian-bagian kotor ya dari kemaluannya, kubulnya ataupun duburnya ya, bagian depan belakangnya, ketika bangun dari tidur kemudian dia celupkan ke dalam wadah air ya, masukkan ke dalam wadah air tangannya tersebut, maka tangannya tersebut bisa mengotori ya air tersebut. Namun jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah menjadikan air itu najis. Tidaklah menjadikan air itu najis ya, hanya ya mengotori air tersebut dan ya tidak sampai menjadikan air itu najis. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah ini apakah khusus bangun dari tidur malam ataupun ya mencakup semua ya tidur, baik tidur malam ataupun tidur siang. Ini yang jadi pembicaraan juga di kalangan para ulama. Sebagian para ulama berdasarkan redaksi hadis ini ya, larangan tersebut hanya berlaku ketika bangun dari tidur malam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa innahu la yadri aina batat yadu. Batat itu berkaitan dengan tidur malam. Jadi larangan tersebut ya berlaku setelah bangun dari tidur malam ya. Tapi sebagian para ulama mengatakan ya tidur malam itu hanya keumuman aja. Tapi hadis ini yang intinya adalah mencakup semua ya tidur, baik tidur malam maupun tidur siang. Ya, tidur malam maupun tidur siang. Wallahu taala alam. Dan kata ulama yang mengharuskan mencuci tangan ya setelah bangun dari tidur siang juga ya, karena intinya adalah yang disebutkan di sini adalah bangun dari tidur ya, baik tidur malam maupun tidur siang. Ini sudah lewat ya, sedikit lagi. Kemudian apakah itu hukumnya wajib ya atau tidak? Ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama mewajibkan hal tersebut karena di sini ada perintah
falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fil ina'i thalathan, ya, hendaknya dia mencuci tangannya sebelum memasukkan tangannya ke dalam ina bejana 3 kali. Maka di sini ya dikatakan hukumnya wajib. Dan sebagian para ulama mengatakan hal ini ya tidaklah wajib, ya sunnah saja, ya karena di situ ya alasannya tidaklah pasti, ya bukanlah suatu hal yang pasti, karena ya dibangun di atas ketidaktahuan, ya di mana ya tangannya itu ya berada ketika waktu malam. Wallahu taala alam, ya saya cenderung kepada pendapat yang menyatakan ya bahwasanya hukumnya sunnah saja, tidak sampai wajib. Mungkin ini yang bisa kita kaji ya. Sudah lewat 8:30. Di sini sampai 8:30 dan ada setengah jam untuk kita bersoal jawab kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Baik. Sallallahu. Yang awal tadi karena ada pemahaman juga materinya sekarang. Terus untuk yang tadi mengatakan itu kan ada yang terhalang pakai jam tangan atau TV. Iya. Bagaimana dengan yang kalau kena cat di tangannya atau dia kukunya itu di sini ada sisa-sisa kotoran gitu. Gimana Ustaz? Dari hal ini. Yang penting ya suatu yang menghalangi tersebut ya tidak menghalangi air itu sampai ke kulit. Tidak menghalangi air sampai ke kulit. Maka ini tidak mengapa. Tapi kalau semisal ya material yang apabila digunakan di tangan atau terkena tangan itu bisa menghalangi air sampai ke kulit, maka ini masuk. Artinya misalkan kayak ada cat gitu, airnya itu di atas cat itu berarti dia udah masuk atau? Ya kalau misalnya cat itu ada yang memang cat minyak gitu ya, yang cat minyak yang memang dia menghalangi air ke mana, ke kulit. Tapi ada cat juga yang nggak menghalangi kan? Menghalangi, ya. Bisa bilangnya berarti itu udah masuk. Iya. Itu termasuk yang biasa digunakan oleh perempuan ya. Kayak kalau hina enggak. Kalau hina dia karena dia nggak menghalangi. Dia nggak menghalangi sampainya air ke kulit. Ya. Ada yang namanya cutek ya kali ya, cutek itu kan menghalangi dia. Ya materialnya itu menghalangi air sampai ke kulit atau ke kuku. Maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Wallahu a'lam. Nah. Ini ada mau langsung dulu, silakan. Halo. Kadang ini udah kita pakai kaos lengan panjang. Nah, kondisi lengannya itu agak ketat. Kalau gulung itu nggak bisa sampai situ, Ustaz. Yeah. Apakah ada keringanan ketika kalau kita mau berwudu boleh sampai sini saja atau harus dibuka kaosnya dan sampai situ? Kira udah 3 paslon itu yang jadi gulung lagi. Ya tetap ya perintahnya sampai sikut. Jadi usahakan ya kaos atau pakaian lengan panjang itu kita ya gulung sampai ya melebihi sikut atau di atas sikut supaya benar-benar kita yakin sikut itu sudah terbasuh, sudah tercuci. Karena hal-hal seperti ini bisa menimbulkan was-was. Ya, dan akhirnya dia tidak konsentrasi atau tidak khusyuk di dalam sholat ya. Dan hal-hal yang bisa menimbulkan was-was seperti itu hendaknya dihindari. Ya. Jadi tetap harus digulung ya. Bagaimana? Kalau misalnya nggak bisa ya kecuali dengan dibuka ya dibuka. Malah yatimu wajibun illa bihi bahwa wajib ya. Suatu yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan cara tersebut maka itu juga jadi wajib. Kalau misalnya nggak bisa digulung sampai sini kecuali dengan membuka ya buka bajunya. Wah. Ya pakai kaos dalam. Nah kalau nggak bisa ya, lain yang lainnya.
Sebagai ulama kan mewajibkan. Istinsyak, ya. Iya, itu dijalin dengan ayat apa tadi dalam Kalau dalam Al-Quran nggak ada disebutkan istinsyak tuh nggak ada. Yang disebutkan adalah mencuci wajah. Nah, mencuci wajah. Nah, ini dijadikan dalil ayat surat Al-Maidah ayat 6 ini, jadikan dalil oleh ulama yang mengatakan istinsyak itu nggak wajib. Istinsyak itu nggak wajib. Kenapa? Karena ayatnya hanya memerintahkan membasuh wajah, membasuh wajah. Namun sebagai ulama yang mengatakan wajibnya istinsyak dengan dalil tadi perintah Nabi SAW man tawaddaa falyastansyik, dan redaksi tadi falyaj'al fi anfihi ma'an, hendaknya dia jadikan di hidungnya air, itu adalah perintah yang hukum asalnya wajib dikerjakan. Dan dalam riwayat-riwayat yang menerangkan tentang sifat wudunya Nabi SAW, Nabi senantiasa beristinsyak. Ya, Nabi senantiasa beristinsyak dan tidak meninggalkannya. Itu ya dalil-dalil yang jadikan para ulama sebagai dasar untuk mewajibkan istinsyak. Adapun ayat ya ini jadi dalilnya ulama yang tidak mewajibkan. Namun bisa juga dijadikan dalil oleh ulama yang mewajibkan bahwasanya dalil istinsyak dalam ayat itu adalah perintah keumuman membasuh wajah. Perintah keumuman membasuh wajah karena apa? Karena hidung bagian daripada wajah. Meskipun tidak disebutkan secara khusus ya hidung, tapi masuk ke dalam keumuman untuk membasuh wajah. Wallahu a'lam. Begitu kurang lebih. Nah, ini dulu. Iya. Iya. Ya sama, itu juga bejana, ina juga. Ina. Yang penting dipastikan sebelum memasukkan tangan kita ke dalam wadah ya wudu, ya wadah air yang kita gunakan untuk berwudu itu bersih. Oleh karena itu ya dalam praktek wudu kita diperintahkan untuk membasuh kedua telapak tangan dulu. Praktek Nabi SAW demikian, membasuh kedua telapak tangan dulu. Kalau dalam ayat kan langsung muka, ya, tapi dalam praktek Nabi SAW itu menjadikan membasuh tangan kedua telapak tangan terlebih dahulu. Dan ini untuk memastikan ya, mengadakan tangan yang kita gunakan untuk membasuh anggota-anggota wudhu yang lainnya itu bersih. Jadi pastikan dulu kebersihan kedua telapak tangan. Allah. Kalau terkait dengan khauf, saya mungkin misal sepatu. Al-mashu alal khuffain. Nah, Ini kan kaitannya tugas dinas kita di lapangan pada saat azan juga kita berwudu. Itu kalau kita lepas lagi sepatunya tanpa lepas sepatu, apakah itu masih tidak sempurna wudunya atau gimana? Atau boleh tetap sholat? ini sepatu apa kaos kaki nih? Sepatu, Ustaz. Tapi ada kaos kakinya dalam. Nah, itu kan arti ada dua nih. Ada dua. Ya, ada sepatu, ada kaos kaki. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Jadi dalam masalah sebenarnya nanti akan ada pembahasannya. Al-mashu alal khuffain itu yang penting kita makainya dalam keadaan suci. Ya, pakai kaos kakinya dalam keadaan suci. Nah, ketika kita ingin sholat, ya, setelah kita memakai kaos kaki dalam keadaan kita sudah mempunyai wudhu, kemudian datang tiba waktu sholat dan kita sudah batal wudhunya, ya, ya, kita ingin berwudhu lagi. Nah, pastikan yang kita mau jadikan sholat itu, ya, sepatu atau kaos kaki. Yang kita pakai untuk sholat pastikan sepatu atau kaos kaki. Kalau yang kita pengen pakai untuk sholat adalah kaos kakinya, maka yang diusap kaos kakinya, bukan sepatunya. Ya. Kaos kaki adalah pastikan yang diusap adalah kaos kakinya. Nah, itu yang diusap. Jadi kita usap bagian atasnya, maka kaos kaki tanpa perlu membuka kaos kaki.
Nah, kalau dibuka gimana saat misalnya kita usap sepatunya nih, usap sepatunya, ya. Terus kemudian kita copot, ya kita copot sepatunya, ya kita copot sepatunya. Maka dalam hal ini wudunya ketika kapan? Ketika pakai sepatu. Iya, ketika pakai sepatu. Ketika pakai sepatu. Intinya kalau mencopot, ya mencopot itu membatalkan al-mashu alal khufain. Ketika dia sudah mencopot sepatu, maka dia tidak boleh lagi al-mashu alal khufain. Dia harus mencuci kakinya. Kalau sepatunya copot, tapi itu tidak membatalkan wudu. Paham nggak? Tidak membatalkan wudu. Artinya kalau dia copot, ya nggak apa-apa, dia masih pakai wudu yang dia mengusap kedua sepatunya, meskipun dia masih pakai kaos kaki. Apa terusin aja dia usap. Kenapa? Begitu buka diusap. Maksudnya gimana? Enggak, kalau misalnya dia sudah mengusap kedua sepatunya, ya kedua sepatunya, ya kedua sepatunya, maka ketika dia copot ke sepatunya, maka dia masih dianggap dikategorikan memiliki wudu, karena wudunya tidak batal dengan mencopot sepatu. Wudunya tidak batal dengan mencopot sepatu. Yang dibatalkan adalah al-mashu alal khufain. Tapi insyaallah nanti akan ada pembahasan tentang al-mashu alal khufain. Ada lagi pertanyaan? Ini ada pertanyaan dari siapa nih? Ya. Ketika hendak berwudu itu mana yang lebih baik? Apa kita keluar dulu membaca bismillahnya di luar kamar mandi sebelum masuk berwudu, atau baca bismillah di kamar mandi, atau enggak baca dan itu sebenarnya? Terkait dengan membaca bismillah, ini khilaf. Terjadi perselisihan para ulama, apakah dia wajib atau bahkan ada yang mengatakan syarat sahnya wudu. Ya, syarat sahnya wudu. Ya, wallahu alam, atau dia hanya sunnah saja. Ya, atau dia hanya sunnah saja. Wallahu alam, yang aneh yakini, yang lebih kuat dari pendapat para ulama, bismillah itu enggak wajib. Bismillah hukumnya sunnah, ya, enggak wajib, apalagi dia syarat sahnya wudu, tidak, ya, hanya sunnah saja. Dalilnya apa? Dalilnya, ya, ayat tidak menyebutkan dalam ayat tentang wudu. Praktek-praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan tentang sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak disebutkan. Nabi Bismillah dulu, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung membasuh kedua tangannya. Ada hadis, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Nah, ini yang dijadikan oleh para ulama, ya, dalil, ya, wajibnya membaca bismillah atau bahkan syarat sahnya wudu. Ya, wajibnya membaca bismillah ketika berwudu atau bahkan menjadi syarat sahnya berwudu, ya. Kenapa? Karena digandengkan dengan hukum membaca Al-Fatihah di dalam salat. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca, ya, Al-Fatihah, ya, dan tidak ada wudu yang tidak menyebutkan bagi orang yang tidak menyebutkan bismillah, ya, tidak menyebutkan bismillah. Itu digandengkan dua hal itu, maka sebagian ulama mengatakan paling enggak wajib, atau, ya, setinggi-tingginya adalah merupakan syarat sahnya wudu. Tapi sebagaimana yang Anda sebutkan alasan mengapa Anda lebih cenderung, ya, menguatkan pendapat yang sunnah, ya, dalam ayat tidak ada perintah untuk membaca bismillah, ya, ketika berwudu, dan di dalam, ya, praktek-praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam berwudu itu tidak diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca bismillah dan lebih dahulu. Beda dengan salat, ya, itu mesti diriwayatkan, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Itu yang
berkaitan dengan masalah baca bismillah. Kalau ya bismillah hukumnya tidak wajib ya di dalam berwudu, maka ya leluasa ya mau baca bismillah ya atau tidak meninggalkan bismillah. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan, ketika kita masuk ya, ini kita harus bedakan ya WC dengan kamar mandi ya, WC dan kamar mandi, karena memang ya zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terpisah ya, tempat mandi dengan khola, itu tempat buang hajat, buang kotoran itu terpisah ya. Maka kalau sifatnya mandi ya atau kamar yang memang cuma untuk mandi saja ya, mana nggak masalah ya, nggak masalah di situ, karena memang bukan dalam rangka buang hajat, buang air besar atau buang air kecil. Cuma permasalahannya kan kamar mandi kita ini multifungsi ya. Ada kamar mandinya, ada mandinya, plus juga di dalamnya ada tempat buang hajatnya ya. Wallahu alam, sebagian ulama mengatakan kalau memang ya tujuannya cuma mandi doang ya nggak apa-apa ya, tapi kalau memang tujuannya untuk buang air besar, buang air kecil, ini nggak boleh gitu. Kenapa? Karena terkait dengan fungsinya ya, fungsinya. Kalau memang kamar mandi kan nggak masalah, kalau kita mandi gitu kan kita mengucapkan bismillah, masalah nggak ya, ucapkan bismillah ketika mandi, masalah nggak, nyebut nama Allah ketika mandi, atau menjawab salam ketika kita mandi ya, masalah nggak? Yang dilarang kan ketika buang air besar atau buang air kecil, itu terlarang ya. Dan kalau zaman dulu kan itu khusus tempatnya, berbeda dengan kamar mandi. Wallahu a'lam ya. Katanya itu mungkin macam-macam ya problem yang ada ketika zaman kita saat ini yang berbeda tentu kondisinya dengan zaman sebelumnya. Nah, ini punya siapa nih? Akhwat? Apa siapa? Dari sana. Ini mungkin nih. Apa izin bertanya, jika sedang safar terkadang ada tempat wudhu yang terbuka, bagaimana cara kita muslimah untuk berwudhu secara sempurna dengan tempat wudhu terbuka itu ya? Ini akhwat ini ya, ini ibu-ibu pertanyaannya ya. Biasa pertama kalau ada kamar mandi, di kamar mandi ya, kamar mandi. Kalau ada kamar mandi nggak apa-apa tadi, kalau niatnya berwudu nggak apa-apa baca bismillah di dalam. Ini menurut sebagian para ulama. Kenapa? Karena tujuannya bukan buang air besar atau buang air kecil, tapi tujuannya ya berwudu ya, tujuannya berwudu. Wallahu a'lam. Tapi kalau misalnya dia meyakini nggak boleh juga di situ, baca bismillahnya sebelum masuk. Baca bismillahnya sebelum masuk, dia baca bismillah dulu, nanti baru di dalam berwudu tanpa membaca bismillah sebelum masuk ya. Bismillah belum masuk. Itu kalau misalnya ada tempat-tempat yang tertutup ya, cari tempat-tempat yang tertutup ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau misalnya dia tidak mendapati hal tersebut, kalau berkaitan dengan tangan ya, ini yang wajib ditutup juga, tapi wajib dicuci juga, dibasuh. Ini nggak ada toleransi nih dalam masalah ini. Maka dalam hal ini ya dilihat aja kondisinya, dilihat kondisinya. Kalau misalnya dia nggak bisa membuka tangannya ya dalam untuk berwudu secara sempurna karena ramainya orang ya, yang artinya dia membuka auratnya, maka ya dia lihat kondisinya apakah dia masih bisa menunda waktu sholatnya, karena safar kan boleh dijamak ya, maka boleh dijamak. Kalau misalnya dia ditunda ya nggak usah di sini, cari aja tempat yang lainnya, nanti mampir tempat yang lainnya, maka itu lakukan. Kalau misalnya ya dia nggak bisa membuka lengannya untuk menyempurnakan wudhunya, maka cari tempat lain, cari tempatnya lain ya. Tapi kalau masih bisa ya tanpa dilihat oleh laki-laki asing, maka itu yang dilakukan, karena itu wajib
ya, karena itu wajib. Adapun berkaitan dengan kepala, ya, kepala, membasuh kepala, nanti juga ada pembahasannya, maka boleh diusap bagian atasnya, ya, diusap ubun-ubunnya, ya, ubun-ubunnya diusap, ubun-ubunnya, kemudian, ya, ubunnya diusap, kemudian diusap bagian atasnya, itu nggak apa-apa. Kalau untuk kepala, karena ada toleransi, ada keringanan, ada rusak dalam hal ini. Tapi kalau dalam tangan nggak ada keringanan, ya, wallahu a'lam. Jadi kalau nggak bisa mencuci tangan secara sempurna, coba cari tempat yang lain, jangan dipaksakan karena terkait dengan masalah aurat. Wallahu a'lam. Silakan. Ya. Istisqa itu berbarengan dengan kumur-kumur atau dia tersendiri, Ustaz. Terus yang kedua yang istinsak yang tidak mubalaghah, Ustaz. Itu boleh dengan hanya jari aja atau tetap masukkan air tapi nggak sampai ke atas gitu, Ustaz. Istinsak nanti sebenarnya ada pembahasannya, ya, kaitan dengan tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengambil nanti dengan telapak tangannya, ya, sebagiannya digunakan untuk berkumur-kumur, sebagiannya lagi digunakan untuk istinsyak, memasukkan air ke hidung, ya, memasukkan air ke hidung. Ya, sebagian enggak, dia mengambil sekaligus air, kemudian sebagiannya digunakan untuk berkumur-kumur, berbarengan sebagiannya di istinsyak, ya, di istinsyak atau dimasukkan air ke dalam dan istinsyak itu sebenarnya memasukkan, ya, memasukkan air ke hidung atau menghirup, ya, air ke hidung karena dia menarik, ya, menarik air ke hidung. Wallahu alam, ya, apakah apakah dengan memasukkan jari ke dalam hidung itu sudah mewakili istinsyak atau belum? Wallahu alam, ana enggak berani menghukumi hal tersebut, ya. Wallahu alam. Ya. Masalah keutamaan doang, kan. Jadi gini, kalau lagi ada kajian kan biasanya kan pengemudi itu ngantri, kan. Kenapa? Kalau lagi ada kajian, iya, pengemudi itu kan ngantri. Iya. Ini kan mau hanya keutamaannya aja. Apakah kita wudhu cukup sekali semuanya supaya cepat gitu, atau kita tetap 3 kali? Mana yang lebih utama? Yang wajib sekali. Yang wajib sekali menyeluruh, ya. Yang wajib sekali menyeluruh. Ya, adapun 2 kali, 3 kali itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Lebih utama sekali biar saudara-saudara yang lain bisa cepat wudhunya gitu. Para ulama mengatakan bervariasi, ya. Aneh kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang kalau lagi keburu-buru, ya, nggak keburu-buru sekali. Yang penting, ya, pastikan semua terbasuh bagian yang wajib di wudu. Maka Rasulullah pernah berwudu 2 kali, Rasulullah pernah berwudu 3 kali. Maka para ulama menjelaskan variasi, ya. Kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali, dan kalau mau ngejar wajibnya saja sekali tidak mengapa. Yang wajib sekali, 2 dan 3 kali, selebihnya dari sekali itu hukumnya sunnah. Yang penting sekali itu menyeluruh, ya, menyeluruh. Allah alam. Apalagi dalam kondisi-kondisi tadi, ya, ramai yang wudu atau airnya sedikit, maka jangan boros di dalam, atau memperhatikan juga kondisi yang lainnya. Maka cukup sekali-sekali. Allah. Ya. Berkaitan dengan wudu, setelah membasuh kedua kaki, kemudian kita mengambil air terus menjadikan ke kepala, itu salah satu sunnah juga. Kalau kan ada 2 macam, ya, yang dilakukan, 2 jenis yang dilakukan dalam berwudu. Ada mencuci atau membasuh, ya. Ada mengusap, ya. Ada mencuci, ada mengusap. Kalau dalam ayat itu yang dicuci itu muka, wajah, tangan sampai sikut, dan kaki sampai kedua mata kaki. Adapun berkaitan dengan kepala, maka kewajibannya adalah al-mashu. Al-mashu itu mengusap. Mengusap itu, ya, mengusap itu membasahi tangan dengan air. Kemudian mengusapkan tangan yang basah itu ke bagian yang diusap. Itu mengusap. Ya, itu mengusap. Kalau setelah selesai
selesai berwudu kan terus kita ngambil air dijatuhkan air di atas kepala itu salah satu sunnah atau Wallahu alam ya. Apakah itu termasuk bagian dari sunnah atau tidak? Yang pernah ana baca Muawiyah pernah melakukan hal itu. Artinya ya entah ketika dia membasuh kepala dia menyiramkan air ke kepala. Jadi bukan lagi membasahkan tangannya dengan air, bukan. Ya, tapi menyiramkan air ke kepala sampai sehingga setelah selesai sholat itu terlihat tetes-tetes airnya dari rambutnya. Nah, itu yang pernah ana baca riwayatnya dari Muawiyah radhiyallahu taala anha itu kalau tidak salah ingat. Tapi kalau di dalam berwudu tentunya ya ada hal yang perlu diperhatikan tadi, tartib ya, diantaranya tartib. Ya, ini juga dijadikan suatu hal yang wajib diperhatikan ya oleh orang yang berwudu. Tartib itu kan tadi wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala diusap saja ya, baru kaki. Itu tartibnya begitu. Artinya kalau dia menyiramkan air ke kepalanya ya, Anda nggak tahu, nggak paham ini riwayatnya dari siapa ya, dan itu dia jadikan masuk bagian daripada berwudu, ya jelas ini nggak tartib. Tapi kalau dia sudah mengusap kepalanya ya, dan selesai dia mencuci kakinya, baru dia melakukan itu di luar yang tadi ya, apakah ini sunnah? Ya ini perlu dalilnya. Allahu a'lam. Cukup. Yang nggak boleh itu ketika puasa mubalaghah, berlebih-lebihan. Tadi kan ada istinsyak, memasukkan air ke hidung, sekedar memasukkan air ke hidung itu udah istinsyak namanya. Tapi ya ada lagi yang hukumnya sunnah, itu mubalaghah fil istinsyak, berlebih-lebihan. Di dalam istinsyak itu menarik hidung itu sampai ke akar, ke pangkal ya, ke pangkal hidung. Itu sampai kita rasakan perih nih di sini. Nah, itu namanya mubalaghah fil istinsyak. Ya, kayak orang dia digurah ya. Kalau dimasukkan itu perih banget. Nah, itu tapi ya kita menariknya ya, menarik sampai ya ke pangkal hidung, itu namanya mubalaghah fil istinsyak. Mubalaghah fil istinsyak itu hukumnya sunnah. Mubalaghah sampai narik air itu sampai ke pangkal hidung itu hukumnya sunnah. Kalau puasa nggak boleh, illa antakuna shaiman, kecuali engkau puasa. Yang dilarang mubalaghah. Istinsyaknya tetap berlaku, disyariatkan, tapi yang terlarang mubalaghah. Paham nggak bedanya? Kalau berkumur-kumurnya itu tadi ya sama juga, jangan sampai berlebih-lebihan ketika puasa. Itu juga termasuk, karena itu tadi ya, ini kaitannya dengan kerongkongan ya, atau tenggorokan ya, yang merupakan saluran makanan. Yang dikhawatirkan dengan berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur ataupun istinsyak itu akan mengantarkan air ke saluran makanan. Ya Allah a'lam. Nah, cukup ya. Lagi tanya lagi. Istijmar itu yang tadi masalah pakai tisu. Kalau di kantor-kantor itu kan susah urinoir, kayak misalkan urinoir ataupun kayak toilet itu WC-nya duduk. Dia kadang-kadang pakai tisu, artinya kita tetap menyediakan 3 tisu atau 1 tisu udah cukup gitu. Masa belum pakai gimana? Ya kalau dilihat dari hadisnya itu Rasulullah SAW melarang naha bi aqalla min salasati ahjar. Ya Rasulullah SAW melarang istijmar dengan kurang dari 3 buah batu. Rasulullah melarang dengan kurang dari 3 buah batu. Maka yang minimal itu 3 buah batu. Walaupun tadi tetap harus 2 lagi ditambah 2 gitu. Iya, ya itu ya secara redaksi ya, zahir hadisnya ya seperti itu. Ya. Ya jadi kalau bisa ya tetap ya memberlakukan
bilangan tersebut. Karena emang di situ bisa jadi patokan. Ya. Lalu yang selebihnya adalah sunnah tergantung apakah air itu bersih ya, dari najis atau belum. Allah. Nah, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.